Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riomana Sidik dengan NPM G1A 200002 dan teman saya Amelia Susanti dengan NPM G1A 200404. Kita dari Prodi Pendidikan Matematika mata kuliah Kapita Selekta 2. Di sini kita akan membahas materi integral. Yang pertama, kami akan membahas konsep dasar integral dan soal-soal. Yang kedua, kami akan bahas teknik substitusi dan parsial dalam menyelesaikan masalah integral. Dan yang ketiga, kita akan belajar integral tentu. Dan yang terakhir, kita akan membahas luas daerah dan volume benda putar. Yang pertama, integral fungsi aljabar, yaitu integral tak tentu. Integral yaitu adalah antiturunan atau antiderivatif atau kebalikannya dari turunan. Misal penjumlahan maka kebalikannya adalah pengurangan, perkalian kebalikannya pembagian, dan ini adalah integral kebalikannya turunan. Kita kasih contoh, apabila kita mempunyai variabel fx, kita turunkan akan menjadi f aksen x. Begitu pula jika kita mempunyai variabel f aksen x, kita integralkan menjadi fx. Notasi integral tertentu yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Nah, ini lambang integralnya. Formula dasar integral tak tentu. Kita kasih contoh, integral ax pangkat n dx sama dengan, caranya yaitu koefisien dari variabel ini yaitu a, kita tulis a per, kita bagi dengan pangkat ditambah 1. Contoh, ini a per pangkatnya n ditambah 1 menjadi n ditambah 1. Begitu pula dengan x pangkat n ditambah 1 ditambah c itu konstanta. Kita langsung aja ke contoh, integral 4x pangkat 5 dx sama dengan 4 ini koefisien, maka ditulis 4 per 5 ini n-nya 5 ditambah 1, x-nya ini 5 ditambah 1 menjadi 4 per 5 ditambah 1 menjadi 6, x pangkat 5 ditambah 1 menjadi 6 ditambah c. Kita sederhanakan menjadi 2 per 3 x pangkat 6 ditambah c. Selanjutnya kita kasih contoh, integral 6x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 6 dx sama dengan koefisiennya yaitu 6 per n-nya itu 2 ditambah 1 menjadi 3, x pangkat n ditambah n tambah 1, n-nya itu 2 ditambah 1 menjadi 3, ditambah koefisiennya 4, karena ini x ini sebenarnya x pangkat 1 menjadi 1 ditambah 1 menjadi 2, x 1 ditambah 1 menjadi 2 berarti menjadi x pangkat 2 dikurangi 6x. Nah, 6x ini dapat dari 6 ini. Kita contoh di sini, integral 6x0 sebenarnya ini tuh 6x0 dx sama dengan, karena rumusnya itu n tambah 1 berarti 6 per 0 ditambah 1 menjadi 1, x 0 ditambah 1 menjadi 1 ditambah c menjadi 6 per 1 x pangkat 1 ditambah c. Kita tuliskan menjadi 6x ditambah c. 6 per 3 kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 3 ditambah 4 bagi 2 yaitu 2x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah c. Selanjutnya yaitu
integral dari 3x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 5 dx. Karena ini koefisiennya 3, n per n tambah 1, n-nya itu 3 ditambah 1 4, x pangkat n tambah 1, n-nya itu 3 ditambah 1 menjadi 4, dikurangi 4 itu koefisien 4 per 2 itu n tambah 1, n-nya itu 2 ditambah 1 menjadi 3, x pangkat n tambah 1, n-nya itu 2 ditambah 1 menjadi 3 ditambah. Nah ini 5x seperti tadi, seperti ini, diginiin. Kita langsung saja biar mempercepat menjadi 5x ditambah c. Selanjutnya kita ke soal. Jika fx sama dengan x pangkat 3n, untuk setiap n tidak sama dengan min 1/3, maka integral fx dx adalah, langsung saja kita jawab, integral x pangkat 3n dx sama dengan x ini 1, kita tuliskan 1 per n-nya itu 3n ditambah 1 menjadi 3n tambah 1, x-nya itu x-nya menjadi 3n ditambah 1 ditambah c. Langsung saja hasilnya 1 per 3n ditambah 1 x pangkat 3n ditambah 1 plus c. Hasilnya berarti e. Selanjutnya yaitu integral dari 3x dikurangi 5 dx. Langsung saja kita jawab. 3 itu koefisien menjadi 3, x ini sebenarnya pangkat 1, n-nya 1, n tambah 1, n-nya 1, 1 tambah 1 2, x pangkat n tambah 1, n-nya 1 berarti x 1 tambah 1 menjadi 2, dikurangi, ini kayak tadi, langsung saja kita tambahkan x menjadi min 5x tambah c. Berarti jawabannya c ya. Selanjutnya yaitu integral tak tentu fungsi trigonometri. Sebelumnya kita harus mengetahui, sebelum kita lanjut ke integral tak tentu fungsi trigonometri, sebenarnya kita harus mengetahui tentang turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri yang pertama yaitu fx sama dengan sin x, kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua fx sama dengan cos x, kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan min sin x. Yang ketiga yaitu fx sama dengan tan x, kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Yang keempat yaitu fx sama dengan kotangen x, kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan min kosekant kuadrat x. Yang kelima yaitu fx sama dengan secant x, kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan tan x secant x. Yang keenam yaitu fx sama dengan kosekant x, kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan min kotangen x kosekant x. Selanjutnya itu ada integral tak tentu fungsi trigonometri. Yang pertama integral dari cos x dx sama dengan sin x tambah c. Yang kedua yaitu integral dari sin x dx yaitu min cos x ditambah c. Yang ketiga yaitu integral secant kuadrat x dx yaitu tan x ditambah c. Yang keempat yaitu integral kosekant kuadrat dx sama dengan min kotangen x ditambah c. Yang kelima integral tan x secant x sama dengan secant x ditambah c. Yang keenam yaitu integral dari kotangen x kosekant x sama dengan min kosekant x ditambah c. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan integral tak tentu berikut ini. Yang pertama yaitu integral sin x min cos x dx. Kita langsung jawab aja. Integral dari sin x yaitu min cos x. Integral dari cos x yaitu sin x, berarti
Hasilnya min cos X dikurangi min sin X ditambah C. Yang kedua yaitu integral dari secant kuadrat X dikurangi tan X secant X dx. Kita jawab secant kuadrat itu yaitu secant kuadrat itu ini ya, yaitu tan X. Kita lihat tan X dikurangi tan X secant X, tan X secant X itu yaitu secant X, yaitu secant X. Tadi mana? Yaitu secant X ditambah C. Selanjutnya contoh soal yang ketiga yaitu 2 kosekant kuadrat X ditambah kotangan X ditambah kosekant X dx sama dengan 2 kosekant kuadrat itu yaitu kotangan X, betul, 2 min kotangan X dikurangi kosek kotangan X, kosek itu yang ke-6 ini menjadi min kosek. Kita tulis min kosekan X ditambah C menjadi min 2 kotangan X min kosekan X ditambah C. Selanjutnya yaitu integral fungsi aljabar pengintegralan dengan teknik substitusi. Pengintegralan teknik substitusi ini ada beberapa permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan langsung dengan formula dasar. Diperlukan juga beberapa teknik penyelesaian. Kita akan belajar 2 teknik sebenarnya. Yang pertama yaitu teknik substitusi. Di teknik substitusi ini kita akan melakukan penyelesaian terlebih dahulu. Agar lebih jelasnya kita bahas contoh 1. Yang pertama yaitu integral 2x akar x pangkat 2 tambah 6 dx. Kita jawab dan dimisalkan. Kita misalkan x kuadrat tambah 6 ini menjadi u. 2x dx ini menjadi du. X kuadrat ditambah 6 diturunkan menjadi 2x dx. Dan u diturunkan menjadi du. Dx sama dengan du per 2x. Kita langsung ke soal, yaitu integral dari 2x akar x pangkat 2 tambah 6 dx sama dengan akar 2x x pangkat 2 tambah 6 nya kita ganti u, dan dx nya kita ganti dengan du per 2x sama dengan, karena ini ada angka yang sama kita coret, kita mempunyai integral akar u du. Langsung saja ke sini. Integral akar u du sama dengan integral u 1 per 2 du. Kenapa ini 1 per 2? Akarnya kita ganti dengan 1 per 2. Sama dengan 1 per 3 per 2 u pangkat 3 per 2 ditambah c. Menjadi 2 per 3. Ini 2 per 3 tuh sama aja dari 1 per 3 per 2. Kita jadikan menjadi 2 per 3. U akar u ini dari sini. U 1 per 2 sama aja u 1 per 2. U pangkat 1 dikali u pangkat 1 per 2 sama dengan u per u. U akar u ditambah c. Selanjutnya sama dengan 2 per 3. U nya kita ganti lagi, substitusi ke sini. Menjadi x kuadrat tambah 6. Akar u ini juga diganti ini menjadi x kuadrat tambah 6 ditambah c.
Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua ini yaitu integral dari 5x kuadrat x pangkat 3 min 2 pangkat 7 dx. Pengintegralan jawab, misal kita langsung aja jawab, misal x pangkat 3 min 2 sama dengan P. Kita misalkan lagi seperti tadi. Ya sebagai contoh saja, kalau teknik substitusi ini biasanya di dalam akar atau di dalam kurung itu pangkatnya lebih besar daripada di luar. Nantilah kita bahas. Kalau parsial itu lebih kecil, yang di dalamnya lebih kecil daripada di luar atau sama, misal sama pangkatnya. Kita bahas soal ini lagi. X pangkat 3 min 2 sama dengan P. Kita turunkan menjadi 3x pangkat 2 dx, dan P juga kita turunkan menjadi dp. Menjadi dx sama dengan dp per 3x pangkat 2. Langsung saja kita masuk ke soal. Integral dari 5x kuadrat x pangkat 3 min 2 pangkat 7 dx sama dengan integral 5x kuadrat, ininya kita ganti menjadi P, menjadi P pangkat 7, dx nya kita ganti menjadi dp per 3x kuadrat, menjadi ini x kuadratnya kita coret menjadi 5 per 3 P pangkat 7 dp. Kita kedepankan 5 per 3 nya menjadi 5 per 3 integral P pangkat 7 dp sama dengan 5 per 3 integral P pangkat 7 sama dengan 5 per 3 dikali 1 per 8 P pangkat 8 ditambah C. 5 per 3 dikali 1 per 8 hasilnya 5 per 24 P pangkat 8 ditambah C menjadi 5 per 24. P nya ini kita ganti lagi ke awal, yaitu x pangkat 3 min 2 pangkat 8 ditambah C. Jadi integral dari 5x kuadrat x pangkat 3 min 2 pangkat 7 dx yaitu 5 per 24 x pangkat 3 min 2 pangkat 8 tambah C. Selanjutnya yaitu integral substitusi fungsi trigonometri. Contoh soalnya yang pertama yaitu integral cos kuadrat x dikali sin x dx. Kita jawab, diketahui U sama dengan cos x. U ini kita turunkan menjadi du per dx sama dengan cos x ini kita turunkan menjadi min sin x. Dx sama dengan min 1 per sin x du. Kita kembali lagi ke soal, yaitu integral cos kuadrat x dikali sin x dx sama dengan integral u pangkat 2. Kita ke sini, sin x dikali min 1 per sin x, dx nya kita ganti du sama dengan min 1 integral u pangkat 2 du sama dengan min 1 dikali 1 per 2 ditambah 1 u2 ditambah 1 ditambah u pangkat 2 ditambah 1 ditambah c sama dengan min 1 dikali 1 per 3 cos pangkat 3 ditambah c. Hasil akhirnya min 1 per 3 dikali cos pangkat 3x ditambah c. Jadi
integral dari integral dari cos pangkat 2x dikali sin x dx, yaitu min 1/3 dikali cos pangkat 3x ditambah c. Contoh selanjutnya yaitu x ditambah 1 dikali cos x kuadrat ditambah 2x dx sama dengan diketahui atau kita misalkan u sama dengan x2 di x kuadrat ditambah 2x. U ini kita turunkan menjadi du per dx sama dengan ini juga diturunkan menjadi 2x tambah 2 dx sama dengan 1/2x ditambah 2 du. X tambah 1 dikali cos x pangkat 2 tambah 2x dx sama dengan integral x tambah 1 dikali cos u 1/2x tambah 2 du. Ini kita masukkan semua ya. Menjadi integral x tambah 1 dikali cos u dikali 1/2x ditambah 1 du. Ini duanya kita keluarkan menjadi duanya di luar menjadi 2x ditambah 1 sama dengan 1/2 integral cos u du. Kenapa ini x tambah satunya hilang? Karena ini dicoret-coret menjadi 1/2 integral cos u du sama dengan 1/2 dikali sin u ditambah c sama dengan 1/2 sin x kuadrat ditambah 2x ditambah c. Ini tuh u nya kita ubah lagi ke sini menjadi ini. Selanjutnya yaitu pengintegralan dengan teknik parsial. Yaitu dengan rumus integral u dikali dp sama dengan u pi dikurangi integral pi du. Contoh pertama yaitu integral x ditambah 4 pangkat 5 dx. Seperti yang saya bahas tadi, sekarang coba perhatikan pangkat di dalam kurungnya, yaitu 1 dan di luar juga 1. Kalau substitusi, pangkat di dalam kurung lebih besar dari luar. Kalau sama atau lebih besar pangkat di luar, itu menggunakan teknik parsial. Seperti ini x-nya pangkat 1 dan ini x-nya pangkat 1. Jadi kita menggunakan teknik parsial. Langsung saja kita jawab. Kita misalkan u itu x dan x tambah 4 pangkat 5 dx ini kita misalkan dp. U ini kita turunkan menjadi du, x ini kita turunkan menjadi dx. dp ini kita integralkan menjadi pi sama dengan integral x tambah 4 pangkat 5 dx menjadi pi sama dengan 1/6 x tambah 4 pangkat 6. Kalau masih ada yang bingung dengan mencari ini, kita hitung ini integral x tambah 4 pangkat 5 dx. Kita misalkan x tambah 4 ini sama dengan p, boleh p boleh u, bebas. Jadi dx sama dengan dp, itu diturunkan menjadi integral p pangkat 5 dp sama dengan p ini sebenarnya hasilnya 1 menjadi 1/6 karena ini 5 ya, n tambah 1 5, n nya itu 5 ditambah 1 menjadi 6. P ini p pangkat n ditambah 1, n nya itu 5 ditambah 1 menjadi 6 ditambah c. Terus
1/6, P ini kita ganti lagi ke ini, menjadi 1/6 X tambah 4 pangkat 6 ditambah C. Lanjut ke sini, kita hitung dengan integral U dikali dP sama dengan UP dikurangi integral Pi du. Integral X tambah 4 pangkat 5 dx sama dengan X dikali 1/6 X tambah 4 per X tambah 4 pangkat 6 dikurangi integral 1/6 X tambah 4 pangkat 6 dx sama dengan 1/6 X tambah 4 pangkat 6 dikurangi 1 pangkat 6 integral X tambah 4 pangkat 6 dx sama dengan 1/6 X tambah 4 pangkat 6 dikurangi 1/6 dikali 1/7 X tambah 4 pangkat 7 ditambah C. Karena ini ada perbedaan, maka kita cocokkan saja dengan penyebutnya menjadi 42 sama dengan kayak ini, menjadi langsung 7/42 X tambah 4 pangkat 6 dikurangi 1/42 X tambah 4 pangkat 6 X tambah 4 ditambah C. 1/42 X tambah 4 pangkat 6 7X min X tambah 4 ditambah C. 1/42 X ditambah 4 pangkat 6 6X min 4 ditambah C menjadi 1/21 X ditambah 4 pangkat 6 3X dikurangi 2 ditambah C. Jadi integral dari X ditambah 4 pangkat 5 dx adalah 1/21 X ditambah 4 pangkat 6 3X min 2 ditambah C. Selanjutnya yaitu integral parsial fungsi trigonometri. Contoh soalnya integral X pangkat 2 sin X dx. Langsung saja kita jawab. Kita misalkan Pi sama dengan integral dari dP sama dengan integral sin X, yaitu min cos X. U sama dengan X pangkat 2, kita turunkan menjadi du sama dengan 2X. Kita kembali ke soal, integral X kuadrat sin X dx sama dengan UP dikurangi integral Pi dikali du sama dengan U-nya itu X pangkat 2 dikali Pi-nya itu min cos X dikurangi integral min cos X dikurangi integral Pi-nya itu min cos X dikali du, yaitu du-nya 2X menjadi min X kuadrat cos X dikurangi integral min 2X dikali cos X. Kita misalkan lagi U ini sama dengan min 2X, du itu turunan dari U sama dengan min 2, Pi sama dengan integral dari dP sama dengan integral cos X sama dengan sin X menjadi sama dengan min X kuadrat cos X dikurangi integral min 2X kali cos X sama dengan min X kuadrat cos X dikurangi UP dikurangi integral Pi dikali du sama dengan min X kuadrat cos X dikurangi min 2X dikali sin X dikurangi integral sin X dikali min 2 sama dengan min X kuadrat cos X dikurangi min 2X sin X dikurangi integral min 2 sin X sama dengan min X kuadrat cos X dikurangi min 2X sin X dikurangi 2 cos X sama dengan min X kuadrat cos X ditambah 2X sin X ditambah
2 cos X ditambah C. Selanjutnya yaitu integral tentu fungsi aljabar. Integral tentu fungsi aljabar itu mempunyai rumus yaitu integral fx dx sama dengan fx tambah c. Perbedaannya dengan tak tentu. Kalau integral tentu itu ada batasnya. Contohnya integral dari fx dx dengan batas atas b, batas bawah a, sama dengan fx batas atas b, batas bawah a, sama dengan f dikali b dikurangi f dikali a. Langsung saja ke contoh. Integral dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4 dengan batas atas 2, batas bawah 1 sama dengan, langsung saja kita jawab, integral dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4 dengan batas atas 2, batas bawah 1 sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 4x dengan batas atas 2, batas bawah 1 sama dengan, langsung saja kita substitusikan, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2 dikurangi 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 2 pangkat 3 yaitu 8 ditambah 2 pangkat 2 yaitu 4 dikurangi 4 kali 2 yaitu 8 dikurangi 1 pangkat 3 yaitu 1 ditambah 1 pangkat 2 yaitu 1 dikurangi 4 dikali 1 yaitu 4 menjadi 4 dikurangi min 2 yaitu hasilnya 6. Contoh kedua yaitu integral dari 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dengan batas atas 3, batas bawah min 1. Langsung saja kita jawab, integral dari 2x pangkat 3 min x kuadrat dx dengan batas atas 3, batas bawah 1 sama dengan 1/2 x pangkat 4 dikurangi 1/3 x pangkat 3 dengan batas atas 3, batas bawah 1 sama dengan 1/2 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 1/2 dikali min 1 pangkat 4 dikurangi 1/3 dikali min 1 pangkat 3 sama dengan 1/2 3 pangkat 4 yaitu 81 dikurangi 1/3 3 kali 3 pangkat 3 yaitu 27 dikurangi 1/2 dikali min 1 kali min 1 pangkat 4 yaitu 1 dikurangi 1/3 min 1 pangkat 3 yaitu min 1 menjadi 81/2 dikurangi 27/3 dikurangi 1/2 ditambah 1/3 sama dengan, kita buka kurungnya menjadi 81/2 dikurangi 27/3 dikurangi 1/2 dikurangi 1/3. Kita samakan dulu, ini 80 dibagi 2 hasilnya 40. Karena ini 3 kita harus sesuaikan, 40/3 itu angka berapa yang per 3 menjadi hasilnya 40 yaitu 120. 120/3 itu hasilnya 40 sama saja. Berarti 120/3 dikurangi 28/3 sama dengan 92/3. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Amelia Susanti.
Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rio yang berjudul integral. Di sini ada sifat-sifat integral tentu, yang mana ada 10 sifat. Sifat yang pertama yaitu integral batas atas A, batas bawah A, f x dx sama dengan 0. Sifat yang kedua, integral batas atas B, batas bawah A, k f x dx sama dengan k integral batas atas B, batas bawah A, f x dx. Contoh dari sifat yang kedua yaitu integral batas atas 7 batas bawah 2 dalam kurung 6x pangkat 3 dikurangi 3x tutup kurung dx sama dengan integral batas atas 7 batas bawah 2 3 dalam kurung 2x pangkat 3 dikurangi x tutup kurung dx sama dengan 3 integral batas atas 7 batas bawah 2 dalam kurung 2x pangkat 3 min x tutup kurung dx. Sifat yang ketiga, integral batas atas B, batas bawah A dalam kurung fx dikurangi gx tutup kurung dx sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, fx dx dikurangi integral batas atas B, batas bawah A, gx dx. Sifat yang keempat, integral batas atas B, batas bawah A dalam kurung fx ditambah gx tutup kurung dx sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, fx dx ditambah integral batas atas B, batas bawah A, gx dx. Sifat yang kelima yaitu integral batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan min integral batas atas A, batas bawah B, fx dx. Sifat yang keenam, integral batas atas C, batas bawah A, fx dx sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, fx dx ditambah integral batas atas C, batas bawah A, fx dx dengan catatan A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C. Contohnya, integral batas atas 10 batas bawah 3 fx dx sama dengan integral batas atas 5 batas bawah 3 fx dx ditambah integral batas atas 10 batas bawah 5 fx dx. Selanjutnya sifat yang ketujuh, integral batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan integral batas atas B ditambah C, batas bawah A ditambah C, f dalam kurung x dikurangi C tutup kurung dx. Yang kedelapan, integral batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan x sama dengan integral batas atas B dikurangi C, batas bawah A dikurangi C, f dalam kurung x ditambah C tutup kurung dx. Sifat yang ke-9, jika fx fungsi ganjil f min x, maka integral batas atas A, batas bawah min A, fx dx sama dengan 0. Yang ke-10, jika fx fungsi genap fx sama dengan f min x, maka integral batas atas A, batas bawah min A, fx dx sama dengan 2 integral batas atas 0, batas bawah min A, fx dx sama dengan 2 integral batas atas A, batas bawah 0, fx dx. Contoh yang pertama diambil dari UTBK 2019. Jika nilai integral batas atas A, batas bawah B, fx dx sama dengan 5 dan integral batas atas A, batas bawah C, fx dx sama dengan 0, maka integral batas atas B, batas bawah C, fx dx yaitu, di sini ada jawabannya dan menggunakan sifat ke-6 dan sifat ke-5. Sifat yang jawabannya dari sifat ke-6 yaitu integral batas atas C, batas bawah A, fx dx sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, fx dx plus integral
batas atas C batas bawah B fx dx. Integral batas atas B batas bawah C fx dx sama dengan integral batas atas A batas bawah C fx dx ditambah integral batas atas B batas bawah A fx dx. Dan perhatikan sifat kelima. Kita masukkan sifat kelima, yaitu integral batas atas B batas bawah A fx dx sama dengan min integral batas atas A batas bawah B fx dx. Integral batas atas B batas bawah A fx dx sama dengan min integral batas atas A batas bawah B fx dx sama dengan min 5. Integral batas atas B batas bawah C fx dx sama dengan integral batas atas A batas bawah C fx dx ditambah integral batas atas B batas bawah A fx dx, dan hasilnya 0 ditambah min 5, hasilnya min 5. Contoh yang kedua yaitu fungsi fx memenuhi fx sama dengan f min x jika nilai integral batas atas 3 batas bawah min 3 fx dx sama dengan 6 dan integral batas atas 3 batas bawah 2 fx dx sama dengan 1, maka nilai dari integral batas atas min 2 batas bawah 0 fx dx itu bisa menggunakan cara sifat yang ke-10 dan sifat yang ke-6. Sifat yang ke-10, jika fx fungsi genap fx sama dengan f min x, maka integral batas atas A batas bawah min A fx dx sama dengan 2 integral batas atas 0 batas bawah min A fx dx sama dengan 2 integral batas atas A batas bawah 0 fx dx. Integral batas atas 3 batas bawah min 3 fx dx sama dengan 2 integral batas atas 0 batas bawah min 3 fx dx sama dengan 2 integral batas atas 3 batas bawah 0 fx dx. 2 integral batas atas 0 batas bawah min 3 fx dx sama dengan integral batas atas 3 batas bawah min 3 fx dx. 2 integral batas atas 0 batas bawah min 3 fx dx sama dengan 6. Integral batas atas 0 batas bawah min 3 fx dx sama dengan 3. Jadi hasilnya 3. Lihat sifat ke-6. Integral batas atas C batas bawah A fx dx sama dengan integral batas atas B batas bawah A fx dx ditambah integral batas atas C batas bawah B fx dx. Integral batas atas 3 batas bawah 0 fx dx sama dengan integral batas atas 2 batas bawah 0 fx dx ditambah integral batas atas 3 batas bawah 2 fx dx. Dan integral batas atas 2 batas bawah 0 fx dx sama dengan integral batas atas 3 batas bawah 0 fx dx dikurangi integral batas atas 3 batas bawah 2 fx dx sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya ada integral tentu fungsi trigonometri. Ada 2 rumus di sini. Yang pertama rumusnya integral sin ax dx sama dengan min cos ax per a ditambah c. Rumus yang kedua integral cos ax dx sama dengan sin ax per a ditambah c. Contoh yang pertama ada integral sin 6x dx. Integral phi per 4 integral dengan batas phi per 4 batas bawah 0 sin 6x dx sama dengan min cos 6x per 6 integral 45 derajat dan integral batas bawah 0.
sama dengan dalam kurung min cos 6 dikali 45 per 6 dikurangi min cos 6 dikali 0 per 6. Min cos 270 derajat per 6 dikurangi min cos 0 per 6. Hasilnya adalah 0 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 0 ditambah 1 per 6, yaitu 1 per 6. Contoh yang kedua, ada integral cos 4x dx sama dengan min sin 4x per 4 ditambah c. U sama dengan 4x. du per dx sama dengan 4. Integral cos u du per 4. 1 per 4 integral cos u du. 1 per 4 dikali sin u ditambah c. 1 per 4 dikali sin x ditambah c. Sin 4x per 4 ditambah c. Jadi hasilnya sin 4x per 4 ditambah c. Di sini ada menentukan luas daerah dengan integral. Kurva atau garis Y adalah ada 3 gambar di sini. Gambar yang pertama, L sama dengan integral batas atas x2 batas bawah x1 dalam kurung y atas dikurangi y bawah dx. L sama dengan integral batas atas x2 batas bawah x1 dalam kurung fx dikurangi gx dx. Gambar yang kedua, L sama dengan x integral batas atas x2 batas bawah x1 dalam kurung fx dikurangi 0 tutup kurung dx. L sama dengan integral batas atas x2 batas bawah x1 fx dx. Di gambar yang ketiga, L sama dengan integral batas atas x2 batas bawah x1 dalam kurung 0 dikurangi fx tutup kurung dx. L sama dengan integral batas atas x2 batas bawah x1 min fx dx. L sama dengan min integral batas atas x2 batas bawah x1 fx dx. Contoh yang pertama, tentukan luas daerah yang diarsip pada gambar di bawah ini. Jawabannya, L sama dengan L1 ditambah L2. L sama dengan integral batas atas B batas bawah A fx dx dikurangi integral batas atas C batas bawah B fx dx. Contoh kedua, tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Jawabannya, L sama dengan L1 ditambah L2. L sama dengan integral batas atas 0 batas bawah B dalam kurung fx dikurangi gx tutup kurung dx ditambah integral batas atas C batas bawah 0 dalam kurung fx dikurangi hx tutup kurung dx. Kurva atau garis X. Gambar yang pertama sebelah kiri itu L sama dengan integral batas atas Y2 batas bawah Y1 dalam kurung X kanan dikurangi X kiri tutup kurung DY. L sama dengan integral batas atas Y2 batas bawah Y1 dalam kurung GY dikurangi FY tutup kurung DY. Dan contohnya adalah tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Dan jawabannya L sama dengan integral batas atas A batas bawah 0 dalam kurung Y pangkat 2 ditambah 1 tutup kurung DY. Ada contoh soal. Yang pertama, luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini dapat dinyatakan dengan rumus yang pilihan pertama, yang A, integral batas atas 5 batas bawah 0 dalam kurung min x pangkat 2 ditambah 5x tutup kurung dx. Yang B, integral batas atas 5 batas bawah 0 dalam kurung min x pangkat 2 min 7x tutup kurung dx.
Yang C integral batas atas 3 batas bawah 0 dalam kurung min X pangkat 2 ditambah 5X tutup kurung dx. Yang D integral batas atas 5 batas bawah 0 dalam kurung X pangkat 2 min 5X tutup kurung dx. Yang E integral batas atas 5 batas bawah 0 dalam kurung min X pangkat 2 ditambah 7X tutup kurung dx. Dan jawabannya adalah L sama dengan integral batas atas X2 batas bawah X1 dalam kurung Y atas dikurangi Y bawah dx. L sama dengan integral batas atas 5 batas bawah 0 dalam kurung min X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi X tutup kurung dx. L sama dengan integral batas atas 5 batas bawah 0 min X pangkat 2 ditambah 5X sama dengan dx. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Yang kedua, luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini dapat dinyatakan dengan rumus. Di sini langsung ke jawaban. Jawabannya adalah L sama dengan L1 ditambah L2. L sama dengan integral batas atas 1 batas bawah min 1 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 tutup kurung dx ditambah integral batas atas 5 batas bawah 1 dalam kurung 5 dikurangi X tutup kurung dx. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Menentukan volume benda putar dengan integral. Di sini ada kurva mengelilingi sumbu X dan kurva mengelilingi sumbu Y. Kurva mengelilingi sumbu X, rumusnya V sama dengan volume sama dengan V integral batas atas B batas bawah A dalam kurung Fx tutup kurung pangkat 2 dx. Rumus dari kurva mengelilingi sumbu Y yaitu volume sama dengan V integral batas atas B batas bawah A 9F Y pangkat 2 dy. Contoh 1. Volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 yang dibatasi kursa Y sama dengan 4, sumbu X pangkat 2, dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Jawabannya, tentukan titik potong sumbu X, yaitu min X pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 0, X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0, X min 2 dikali X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Titik potong sumbunya, titik potong sumbu Y yaitu Y sama dengan 4 dikurangi X pangkat 2, Y sama dengan 4. Contoh kedua, volume benda putar yang terjadi untuk daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X2 dan Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah, dengan rumusnya volume sama dengan V integral batas 2 integral batas bawah 0 dalam kurung Y2 pangkat 2 tutup kurung dx. Jadi jawabannya Y1 sama dengan Y2, X2 sama dengan 2X, X2 dikurangi 2X sama dengan 0, 3X2 dikurangi 2X sama dengan 0, X dalam kurung X dikurangi 2 tutup kurung sama dengan 0. Jadi X adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. V sama dengan volume sama dengan V integral batas atas 2 batas bawah 0 dalam kurung 2X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 X pangkat 2 pangkat 2 dx sama dengan V integral batas atas 2 batas bawah 0 dalam kurung 4X pangkat 2 dikurangi X pangkat 4 tutup kurung dx sama dengan V dalam kurung 4/3 X pangkat 3 dikurangi 1/5 X pangkat 5 batas atas 2 batas bawah 0 dalam kurung 4/3 2 pangkat 3 dikurangi 1/5 2 pangkat 5 dikurangi 0. V sama dengan V 32/3 dikurangi 32/5
V 160 per 15 dikurangi 96 per 15. Jadi satuan volumenya adalah 64 per 15 V. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.